Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung aja news update. Seperti biasa gua ambil dari manchestereveningnews.co.uk. Kabar pertama dari Jesse Lingard. Nah, kali ini Jesse Lingard kabarnya rame ini ya, karena Newcastle ini on off nih. Melakukan pendekatan dikabarkan dengan cukup intensif. Pertama dikabarkan kalau Newcastle ingin membeli Jesse Lingard, tapi ternyata sang pemain sendiri ini dikabarkan tidak mau ya, hanya mau keluar sebagai pinjaman. Sementara Manchester United ini menetapkan biaya peminjaman bagi Jesse Lingard sebesar 3,5 juta plus syarat Newcastle harus membayar gaji secara penuh ya di masa peminjaman. Dan Newcastle ini dikabarkan juga sama sekali tidak keberatan dengan syarat tersebut. Jadi kalau memang iya, maka bisa jadi Jesse Lingard ini menjadi pemain pertama yang akan meninggalkan Manchester United di bulan Januari ini ya, di jeda transfer musim dingin ini, sebagai statusnya sebagai pemain pinjaman ke Newcastle. Dikabarkan juga ini kalau Thomas Frank ya, ini manajer dari Brentford, ini betul-betul mengatakan kalau Manchester United ini hanya beruntung saja dan Brentford sangat-sangat tidak beruntung. Gua menilai bisa ya bisa tidak, karena memang di babak pertama Brentford lebih banyak punya peluang dan lain-lain. Tapi kan tidak bisa menafikan juga bahwasanya Manchester United punya seorang David De Gea, salah satu kiper terbaik di dunia. Dan ini merupakan sebuah keuntungan dong bagi tim Manchester United. Kalau tidak ya mendingan tidak usah ada kiper sekalian kan, menurut gua. Maksudnya kasarnya seperti itu. Tapi kan tidak. Dan bagaimana Brentford tidak bisa mengulangi apa yang mereka tampilkan di babak pertama di babak kedua, ini kan juga permasalahan taktikal dan juga strategi. Dan itu juga faktanya ya, lini belakang mereka tidak mampu menghentikan 3 gol dari Manchester United di babak kedua. Nah, menurut gua ya inilah sepak bola. Dikabarkan kalau Bayern Munchen ini akan menyaingi Manchester United dalam kaitannya mendatangkan Denis Zakaria ya, pemain yang dikabarkan juga diminati oleh Ralf Rangnick, pemain tengah ini ya. Ya menurut gua sih sekarang dengan formasi 4-3-3 semakin terlihat kalau kita ini kan 4-3-3 ya. Dari 3 di depan penyerang sayap kita punya banyak pilihan saat ini ya. Ada Jadon Sancho, Mason Greenwood, Marcus Rashford, Elanga. Di tengah, penyerang tengahnya ada Cristiano Ronaldo, ada Edinson Cavani. Nah, lini tengah nih menurut gua 3 lini tengah ini yang kita memang butuh pemain lagi sebenarnya ya. Ya pastinya di gelandang bertahan lah, karena Nemanja Matic tidak sekonsisten Scott McTominay. Tapi Scott McTominay juga lumayan sering absen ya karena cedera dan lain-lain. Sementara Fred juga tidak konsisten permainannya, walaupun di beberapa pertandingan terakhir rajin memberikan assist. Donny van de Beek tidak kunjung diberi kepercayaan. Paul Pogba masih belum bisa bermain. Bruno Fernandes yang satu-satunya menurut gua yang yang bisa diandalkan. Tapi kan ya dia juga manusia, ada sisi lelahnya, belum lagi kalau ada akumulasi kartu dan lain-lain. Jadi menurut gue lini tengah ini sih yang harus memang ditambal ya. Ada kabar soal masalah Ousmane Dembele, yang lagi-lagi ini kan dia sedang dikabarkan tidak akan stay lagi di Barcelona. Manchester United kembali dihubungkan dengan pemain tersebut, walaupun kabar dari Fabrizio Romano mengatakan bahwa Manchester United ini tidak sedang mencari penyerang sayap. Ya gue setuju sih ya. Dembele ini pemain bagus tapi cukup sering absen dan gajinya cukup tinggi. Dan ya sekali lagi dari sisi kebutuhan tim ya, kita belum perlu sih menurut gue mendatangkan penyerang sayap. Jauh lebih penting untuk mendatangkan pemain tengah. Jesse Lingard ini di bursa tebak-tebakan ya, Newcastle sekarang menjadi favorit banget ya, menurut gue wajar, karena memang pergerakan yang semakin intensif yang dilakukan oleh Newcastle. Mungkin kaitannya juga untuk memperkuat skuadnya Eddie Howe, kan memang mereka masih di papan bawah ya, jadi wajar kalau ingin memperkuat skuadnya. Tentang Rio Ferdinand memberi komentar ke Cristiano Ronaldo, ya kurang lebih sih dia
tidak melihat itu sebagai masalah ya. Dia tetap melihat lihatlah sisi positifnya dari seorang Cristiano Ronaldo, bagaimana itu tadi ya, passionnya dia bermain, ingin berkontribusi, ingin membantu tim, itu yang lebih diutamakan. Dikabarkan soal yang ini nggak usah, tapi ada ini rating pemain kemarin menghadapi Brentford. Nah ini menarik ya, dari manchestereveningnews.co.uk. David De Gea 8, ya sepakat gue. David De Gea 8. Diogo Dalot 7, ya sepakat juga gue. Victor Lindelof 6, ya sepakat juga. Rafael Varane 8, sepakat juga gue. Alex Telles 6, ya sepakat juga, karena penampilan di babak pertama ya so-so, bahkan tergolong jelek, tapi di babak kedua mampu diperbaiki. Scott McTominay 7. Nah, ini gua nilai 7 betul, karena di babak pertama dia tampilannya tidak semoncer babak kedua. Jadi kalau di rata-rata ya 7, babak pertama babak kedua cocok. Fred dinilai 6. Nah, ini menurut gua, with all due respect, gua nilai 7 ya, karena memang penampilannya dia jelek, tapi tidak bisa dilepas faktor assist, dan menurut gua tuh nilainya tinggi ya, assistnya itu, karena memberikan ini tadi gol, kontribusi ke gol pertama yang menurut gue sangat krusial. Gol pertama itu didapatkan dari sisi Manchester United ya. Sekalipun penampilannya menurut gue ya masih belum stabil sih. Gue nilai Fred ini 7. Bruno Fernandes 7. Ini gue gak sepakat nih. Gue nilai 8. Kenapa? Karena 2 asisnya dan juga penampilannya menurut gue yang cukup bagus di babak kedua. Terutama di babak pertama gue sepakat tampilannya buruk. Mason Greenwood 6. Gue nilai 7 lah Mason Greenwood ya. Again, di babak pertama memang buruk, tapi di babak kedua selain golnya juga terlihat ada peningkatan. Anthony Elanga 7. Anthony Elanga gue kasih nilai 8 sih sebenarnya. Selain karena memang golnya, dan di babak pertama menurut gue tidak buruk-buruk banget, walaupun penampilannya Anthony Elanga ini di babak pertama, kalau dibandingkan dengan penampilan dia di babak pertama ketika menghadapi Aston Villa, jauh lebih bagus ketika menghadapi Aston Villa ya. Cristiano Ronaldo dinilai 6. Ya selain umpan dadanya sih, menurut gue dia kesulitan ya untuk lepas dari pengawalan pemain Brentford yang betul-betul menjaga sangat rapat, bukan cuma 1, bahkan 3 orang yang menjaga Cristiano Ronaldo. Harry Maguire 6. Buat gue 5 sebenarnya, karena ketika dia masuk justru Manchester United kebobolan kan. Marcus Rashford 7. Kebanyakan menurut gue nilainya 6. Walaupun sumbangsi dia gol itu memang betul ada, dan strategi Rangnick menurut gue bagus ya. Yaitu tadi dia jeli menggantikan Cristiano Ronaldo dengan penyerang sayap Rashford, dan terbukti kan mampu mencetak gol. Rangnick nilainya 7, sepakat gue, karena ya again ya, penampilan tim di babak pertama ini tidak cukup bagus, tapi dia cukup jeli bagaimana merubah gaya permainan di babak kedua sehingga Manchester United mampu unggul, dan setelahnya bermain dengan 5 back, dan Indian berhasil mengamankan 3 poin di kandang Brentford. Ada kabar lagi ini bursa tebak-tebakan ya. Peringkat keempat sekarang yang jadi unggulan adalah Tottenham Hotspur, Arsenal, baru Manchester United, setelahnya West Ham. Ya yang jelas ini akan sangat ketat 4 tim ini ya. Ada kabar lagi soal Newcastle, lagi-lagi ya, kabar peminjaman itu. Paul Pogba yang dikabarkan ini akan semakin jelas untuk meninggalkan Manchester United. Ya, seperti gue bilang sih, memang kemungkinan sangat besar sekali dia akan meninggalkan Manchester United di musim panas besok ini, walaupun dengan gratisan ya. Ada kabar, ya menurut gue tidak betul ini ya, sudah dikonfirmasi kalau Cristiano Ronaldo akan meninggalkan Manchester United kalau Manchester United tidak bermain di Champions League. Dan ini kalau dikonfirmasi dari kabar Fabrizio Romano, ini tidak betul, tidak sama sekali, belum ada keputusan atau pendapat bahkan ya dari Cristiano Ronaldo maupun sang agen soal masalah apa yang akan terjadi di musim panas ini. Cristiano Ronaldo masih sangat fokus
dan percaya kalau Manchester United ini bahkan mampu finish di di peringkat atas. Kita lihat saja seperti apa, tapi yang jelas kabar dari ini hariannya juga The Sun ya. Which is ya tidak bisa langsung dipercaya. Jadi menurut gua sih tidak betul ya. Oke, sekian dulu news update ngobrol dengan amatiran ya. Ini berita-berita, rumor-rumor, gosip-gosip gua kembalikan lagi ke teman-teman di rumah ya. Mau percaya mau tidak, gua hanya menyampaikan, dan gua sudah sampaikan juga bagaimana gua melihat berita tersebut ya. Gua bilang ya sepertinya tidak, ataupun juga mungkin ada yang benarnya. Thanks for watching, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like and subscribe dan juga sholat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.